Assalamualaikum, Bu. Yang nyaring kalau Masa ya? bukan khusus untuk yang baru hadir itu. Oh, Adianto. Bu Yaya dan Bu Tutu, kita mulai saja. Ya, siapa? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak dan Ibu, tim monitoring dan evaluasi Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, kami ucapkan selamat datang dalam acara Kamis Ceria, Kamis Cerita Kita, yang merupakan program kerjasama antara Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Inovasi Indonesia, yang untuk minggu ini sudah memasuki series ke-12. Minggu ini kita akan menghadirkan dua narasumber dari Kabupaten Sumeneb yang beliau-beliau ini merupakan anggota tim monitoring dan evaluasi dari Kabupaten Sumeneb. Nanti yang pertama akan ada paparan terkait praktik implementasi kurikulum Merdeka, itu dari Ibu Hidayah, SPD MPD. Kemudian yang kedua akan ada paparan terkait IKM yang mengenai perspektif guru, itu nanti dari Ibu Tutu Nuryati, SPD SD. Untuk yang pertama, ini nanti kita akan langsung saja mendengarkan atau menyimak paparan dari Ibu Hidayah. Jadi Ibu Hidayah ini nanti akan memberikan paparan mengenai, mohon maaf sebentar. Paparan mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka, Ibu ya. Ya, Ibu Hidayah ini merupakan pengawas yang saat ini berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Beliau kesehariannya mendampingi Bapak Ibu kepala sekolah dan guru-guru yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kemudian mulai akhir tahun lalu Ibu Hidayah ini mulai bergabung bersama dengan kami untuk menjadi tim monitoring dan evaluasi untuk Kabupaten Sumeneb. Fokus kami yaitu saat itu ingin mengetahui terkait praktik implementasi kurikulum Merdeka dan pemanfaatan buku secara literasi di Kabupaten Sumeneb. Namun pada pagi hari ini beliau akan memaparkan hasil dari pengambilan data atau riset, monitoring dan evaluasi yang dilakukan, yang kami lakukan sejak awal tahun sampai dengan hari ini merupakan hasil dari pengolahan monitoring tersebut. Baik, mungkin Ibu Hidayah langsung saja dimulai untuk paparannya. Ya, terima kasih Tandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua, kita hari ini ya bertemu kembali dalam keadaan sadar walafiat meskipun hanya lewat udara online gitu ya. Salam merdeka untuk kita semua, karena kita semua bangsa kita merayakan Hari Dirgahayunya ya. Mungkin Bapak Ibu semua sibuk dengan kegiatan lomba-lomba, dengan lomba-lomba 17-an ya, istilah khas yang kita
lakukan setiap tahun, apalagi setelah 2 tahun pandemi COVID kita absen. Nah, hari ini, tahun ini, bulan ini kita semua pasti membersamai anak-anak kita untuk bagaimana memiliki rasa cinta tanah air. Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu kami tim ME melakukan survei ataupun pengisian Google Form yang disampaikan kepada sekolah untuk diisikan oleh kepala sekolah, kemudian guru kelas 1 dan guru kelas 4. Sebagaimana kita tahu ya bahwa kita mau tidak mau harus merdeka, harus berubah. Baiklah, sudah ada di layar kita semua itu latar belakang yang mengawali kita bagaimana model kompetensi kepala sekolah. Jadi itu ada kepemimpinan pengembangan, manajemen, pembelajaran, dan pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini yang juga penting. Kemudian yang kedua, peta konten di IKM kita. Saya langsung singkat IKM ya, Bu. Jadi bagaimana prinsip-prinsip IKM itu diterapkan, kemudian pengembangan pembelajaran dan asesmen, pengembangan KWSP, dan pengembangan P5. Jadi untuk saat ini saya fokus bagaimana di kepala sekolah, berbuat di sekolah. Kalau guru nanti Bu Tutu yang akan menyampaikan. Tapi tidak ada salahnya kalau misalnya Bapak Ibu guru tetap memahami bagaimana kepala sekolah kita itu berlaku, bahasa-bahasa Maduranya ya, berlaku bagaimana memanajer real di sekolah kita. Baik, next Pak Andi. Nah, ini metodenya. Jadi metode ME kita itu ada 4, Bu ya. Jadi ini murni jawaban dari Bapak Ibu kepala sekolah dan guru. Kami hanya mengolah. Jadi berbasis data ya, tidak pasti jujur, nggak ada yang salah ada dusta di antara kita. Jadi yang pertama itu metode kuantitatif dengan membagikan link kuesioner. Sudah Bapak Ibu lakukan semuanya kan? Kemudian waktu. Jadi waktu pengambilan data ini dilakukan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 22 Maret 2023. Nah, karena sekarang sudah Agustus, tentunya tetap ada update terbaru tentang apa yang kami sampaikan nanti terkait dengan presentasi ataupun grafik naik turunnya. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini secara online dengan menggunakan Google Form. Jadi langsung murni apa yang sudah diisi oleh Bapak Ibu semua. Kemudian yang terakhir keempat adalah analisis data, yaitu statistik deskriptif. Jadi ini Bu ya, bagaimana kami mengolahnya. Nah ini insya Allah di Kabupaten Sumeneb ada kurang lebih 651 SD, baik negeri maupun swasta. Umumnya yang swasta itu sekolah dasar keagamaan, umumnya Islam semua. Meskipun ada juga 1-2 yang di luar Islam. Presentasi kepala sekolah menurut jenis kelamin, jelas Bapak Ibu kita itu pasti tahu bahwa laki-laki sebanyak 83%, lebih banyak daripada perempuan yang hanya 17%. Insya Allah tahun berikutnya akan lebih banyak lagi. Bagaimana kepala sekolah perempuan maju Kartini di Sumeneb. Berikutnya presentasi tingkat pendidikan kepala sekolah menurut jenis kelamin. Itu ada 647 responden Bu. Jadi yang warna biru itu ada laki-laki, kemudian yang oranye perempuan. Umumnya keguruan yang lebih tinggi, jadi linear ya, linear, hampir 76%, dan yang perempuan itu 77%. Sedangkan non keguruan itu hanya rendah. Kemudian yang pasca sarjana, S2 mungkin juga ada S3, itu laki-lakinya 15,37%. Kemudian perempuannya 13,08%. Masih tetap bapak-bapak yang memimpin. Berikutnya presentasi kepala sekolah menurut
kelompok umur. Nah, ini yang kita ketahui bahwa banyaknya kepala sekolah yang usia di atas 50 itu mendominasi ya, 68,07. Jadi memang kadang-kadang sampai ada berapa kali periode kepala sekolahnya dianggap baik, atau bahkan bisa jadi mungkin minatnya kepala sekolah, sehingga mungkin terus berapa kali sampai hingga usia 50 masih menjadi kepala sekolah. Yang berikutnya 20,4% itu rentang usia 41 sampai 50. Di bawahnya 31-40 itu 9,27%. Sedangkan kurang dari 30, 2,3 ada. 32%. Nah, ini rupanya mudah, memiliki minat yang tinggi untuk menjadi kepala sekolah. Berani bertarung. Salut ya, masih ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan berikutnya makin yang muda-muda ini memberi warna yang indah pada sekolah kita. Sekarang kita menuju ke lamanya kepala sekolah menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi kurang dari 5 tahun itu paling tinggi Bapak Ibu ada 255 kepala sekolah atau 39,41%. Kemudian kurun waktu 6 sampai dengan 10 tahun itu 37,09, disusul 11 sampai 15 tahun 20,09%. Dan sampai dengan 16 sampai 30 tahun itu tidak begitu banyak, hanya kurang lebih 1%. Jadi lamanya yang menjabat untuk tetap beraktivitas di lembaga. Next, Panji, berikutnya kita sekarang menuju menurut satu sekolah. Jadi sekolah kita kan di bawah naungan Dinas Pendidikan itu ada negeri dan swasta, atau kita kenal dengan SDI. Nah, ini yang negeri itu 87% untuk status negeri. Kemudian yang swasta itu sedikit ya Bu ya, Bapak Ibu, 13%. Kemudian presentasi tahap IKM menurut status sekolah. Nah, ini kalau yang tadi itu ada kurang 650 kepala sekolah. Sekarang yang mengisi jumlahnya satu sekolah itu hanya 558. Saya kurang tahu ya. Mungkin ketika Bapak kepala sekolah terlewati Google-nya atau mungkin lagi ngantuk dan semacamnya, sehingga jumlahnya menjadi 558. Tetap warna merah, oranye swasta dan biru negeri. Mandiri berbagi ada 3 pilihan, yaitu mandiri berbagi itu lebih sedikit daripada mandiri berubah dan mandiri belajar. Umumnya mereka ambil aman untuk di mandiri belajar. Saya memahami bahwa mungkin kepala sekolah itu karena memang masih kita awal-awal kemarin itu sulit mendapat informasi yang begitu gamblang tentang IKM, sehingga mereka pasti memilih mandiri belajar. Tapi alhamdulillah mandiri berubahnya ketika ada perubahan SK, diberi kesempatan untuk merubah kita, ternyata naik. Alhamdulillah Bapak Ibu, makin naik, semakin bagus progresnya. Mudah-mudahan nanti mandiri berbaginya bisa memberikan berbagi sama teman-teman yang lain, menjadi naik lagi. Tidak sedikit 6 sampai dengan 5% itu. Di sini ada presentasi guru penggerak menurut status sekolah. Jadi di negeri itu 8,94%. Lebih banyak dari swasta yang 2,41%. Ya wajar aja karena memang lebih banyak guru di negeri, di SD negeri ya. Jadi pahami itulah. Berikutnya kita melanjut ke keberadaan siswa
ABK di sekolah, anak berkebutuhan khusus. Nah, ini saya yakin bahwa setiap lembaga sekolah yang memiliki siswa ABK ini pasti merasa kesulitan, pasti merasa kurangnya kompetensi kita, kurangnya informasi kita, bagaimana cara menangani ABK ini. Ditambah lagi, kita kadang-kadang masih kesulitan bagaimana memilih dan memilah jenis-jenis ABK anak di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu silahkan bijak dan mudah-mudahan apa yang sudah di Bapak Ibu sampaikan di Google Form kami ini nantinya akan menjadi laporan. Temuan kami ini akan menjadi laporan kepada Dinas Pendidikan Sumeneb. Nah, nanti Dinas akan mengambil kebijakan bagaimana sebaiknya. Karena saya sadari kalau di kota enak, kepala sekolahnya tinggal wali muridnya kerjasama, tinggal mendatangkan psikologi atau bahkan guru private. Tapi kalau Bapak Ibu yang di pedesaan, apalagi yang di kepulauan, aduh pusing, auleng. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan peluang kepada kita untuk bisa membersamai anak-anak ABK ini agar tidak kasihan dibully selalu di sekolahnya. Berikutnya Bapak Ibu kita menuju ke temuan-temuan ya. Ada beberapa temuan yang bisa saya sampaikan di sini. Ini pun hasil dari olahan dari Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu pengetahuan dan sumber informasi kepala sekolah tentang kurikulum Merdeka IKM. Jadi memang awal-awal kita memang kesulitan bagaimana ya, bagaimana. Tapi sekarang sudah alhamdulillah kita sudah ada PMM dan banyak kegiatan workshop untuk membuka wawasan kita. Nah, informasi tentang kurikulum Merdeka ini tentang temuan 1 itu, nah didapatkan dari ini bagaimana kepala sekolah ataupun guru-guru mengikuti pelatihan IKM. Menurut satu sekolah ada 646 yang menjawab. Tidak pernah, aduh, Sarah geluk ya Bu ya, Sarah geluk. Tidak pernah itu. Mudah-mudahan swasta, ternyata swasta yang lebih tinggi, 18,07. Kemudian sekolah dasarnya negeri 9,24. Kadang-kadang paling tinggi 51 dan negeri 54,53%. Ini kadang-kadang saya gimana, apa ada kendala atau gimana itu, nanti mungkin bisa menjadi lebih spesifik lagi ke Dinas Pendidikan. Kemudian menjawab sering ada 15,66%. Yang swasta, yang negeri itu lebih tinggi 24,51. Yang selalu masih swasta yang lebih tinggi daripada sekolah negeri yang hanya 11,72%. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang kita melanjut kepada hasil pelatihan IKM. Nah, setelah yang tadi mengikuti, berikutnya bagaimana hasilnya diterapkan di sekolah. Nah, ini dia. Jadi kalau ikuti pelatihannya 10 kali, nggak diterapkan di sekolah, ya percuma kan. Nah, ini dia. Masih ada juga yang menjawab tidak diterapkan. Swasta yang lebih banyak, 4%-an. SD hanya 2%-an. Sebagian kecil hanya menerapkan itu swasta 50%, kemudian yang negeri 46,85%. Nah, sebagian besar kebalikannya, yang negeri menjawab 42,91%. Semua itu hampir imbang di kisaran 7, sekian persen. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu, kepala sekolah, guru akan lebih semangat lagi bagaimana menerapkan IKM di sekolah. Berikutnya kita lanjut ke data sumber tentang
IKM. Nah ini, jadi bagaimana sih Bapak Ibu semua tahu tentang IKM ini? Sebagian besar sih Bu, informasi itu didapatkan dari Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, dan PMM. Jadi hampir semuanya di sekitaran itu. Ada yang dari Kemendikbud, itu warna biru 43, kemudian Dinas Pendidikan paling tinggi, kemudian pengawas juga ternyata masih dibutuhkan untuk membersamai Bapak Ibu Kepala Sekolah di rumah, kemudian dari sekolah, mungkin di sekolah lebih aktif, di sekitar 75%-an. Kemudian ada guru, nah biasanya guru-guru yang penggerak biasanya mereka kan memiliki komunitas. Kemudian dilanjut lagi yang warna biru itu hijau ini ya, dari PMM. Di PMM ini berarti masih belum maksimal dipakai, ya, dibuka oleh Bapak Ibu, karena padahal di PMM ini semuanya tentang IKM itu sudah ada. Ya mungkin karena waktu ya Bapak Ibu, kita masih belajar, masih sibuk juga dengan apa ya di kelas kita masing-masing, termasuk kepala sekolah. Nah ini berikutnya, sebagian besar sumber pelatihan IKM didapatkan Dinas Pendidikan Kabupaten, kemudian KKS, KKG, dan PMM. Nah, yang paling tinggi, yang warna biru ini, dari Dinas Pendidikan, masih mendominasi. Ini berarti kalau sudah ada undangan dari Dinas Workshop, mau tidak mau kepala sekolah, dari darat ke Pulau, dari Masa Lembo, apa kan pasti datang. Pasti datang, karena biar bagaimanapun, ini salah satu sarana kita untuk mendapatkan informasi bagaimana IKM. Tetap Dinas Pendidikan ya, kita masih benar-benar membutuhkan dinas itu, dan perannya sangat besar untuk bagaimana IKM ini. Selain PMM masih juga tinggi ya. Kemudian kelompok kerja kepala sekolah itu, alhamdulillah masih semangat Bapak Ibu. Berikutnya kita beralih ke temuan 2. Nah ini bagaimana pemanfaatan PMM dan komunitas belajar. Ini temuan ya Bu, yang kami temukan, apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kami. Temuan 2 ini berikutnya. Nah ini, aktif tidak aktifnya Bapak Ibu Kepala Sekolah mengakses PMM. Dari 98,58% SD negeri dan 79,52% SD swasta sudah mengaktifkan akun belajar untuk bisa mengakses PMM. Saya juga kadang-kadang kenapa masih ada yang tidak mengaktifkan. Heran, padahal ini adalah satu kemudahan yang diberikan oleh Kemendikbudristek untuk kita mengenal lebih jauh bagaimana IKM itu. Entahlah, barangkali mungkin ada guru ataupun kepala sekolah yang gagal paham tentang hal ini. Mudah-mudahan setelah ini, karena ini kemarin Maret, untuk Agustus ini sudah 0%. Tidak ada yang tidak aktif akun belajar ID-nya. Gratis lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang ke jenis kelamin. Kalau laki-laki lebih rendah dari perempuan yang 89,72%. Ibu-ibu semangatnya lebih tinggi, pemanfaatan PMM-nya menurut jenis kelamin. Kalau yang tadi status sekolah negeri atau swasta, sekarang jenis kelamin. Kemudian berikutnya menurut kelompok umur. Jadi ternyata yang lebih aktif itu yang tua-tua 50 tahun ke atas. Berarti maksud saya ini 50 ke atas, 84,69. Berikutnya 41 sampai 50 tahun itu 82. 31 sampai 40 itu 76,67%, dan ada kurang dari 30 40. Itu menjadi jumlah 646 kepala sekolah. Nah, ini mohon ini nanti perlu dorongan yang lebih nih. Yang muda masa kalah sama yang tua.
Ayo kepala sekolah saya ngode-ngode, nggak bisa kalah kasih sepo-sepo. Tekan ibu-ibu ya, bapak-bapak. Berikutnya kita meloncat ke data kita bentuk pemanfaatan PMM. Nah, pemanfaatan PMM ini cenderung menurun pada mengupload aksi nyata. Nah, ini memang saya akui karena memang sering beredar di grup-grup guru, grup-grup kepala sekolah, kemudian grup-grup kombel kita. Saya gimana, semuanya ya. Mesti kalau sudah aksi nyata itu saling rame di grup kita masing-masing. Nah, kita ini sudah diketahui bahwa membaca modul itu paling tinggi itu 68,7% itu malah yang usia 41 sampai dengan 50 tahun. Disusul 50 tahun ke atas 66. Nah, yang usia 30 tadi harusnya yang harus didorong, yang lebih fresh open, itu malah 40%. Lebih tinggi ya, kalah sama yang sepo-sepo. Kemudian ada yang mengerjakan post-test. Yang mengerjakan post-test masih di posisi usia 41 sampai dengan 50 tahun. Ini. Yang usia 30 masih rendah, di paling posisi rendah dengan 20%. Di mengupload aksi nyata, nah ini naik. Justru yang usia 31 dengan 40 tahun itu naik karena wajar saja masih muda belia, masih semangatnya tinggi daripada yang 50 tahun ke atas. Nah, sekarang mengerucut lagi, mengecil lagi, turun lagi, lolos kurasi aksi nyata. Nah, semangat tadi kan tinggi, tapi di kurasinya valid atau tidak validnya, diterima atau tidak terimanya. Berarti ini saya kira kurang doanya ini. Ini di usia 31-40 itu masih tinggi, yaitu 19,67%. Paling rendah tetap di usia kurang 30, 6,67. Nah, ini PR sama Bapak Kepala Dinas, bagaimana Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang masih muda, justru masih minim partisipasinya. Termasuk mendapat sertifikat lolos aksi nyata. Nah, ini di usia 30, nggak ada, 0. Aduh, menyedihkan. Tetap di posisi 31 dan 40 tahun itu paling tertinggi yaitu di kisaran 8,33%, disusul 41 sampai 50 tahun yang terendah. Jadi ini perlu dorongan ya untuk pada kelompok usia 40 tahun ke bawah agar lebih aktif mengakses PMM-nya dan bagaimana nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa memberasamai ibu guru dan bapak guru di sekolah. Kalau sudah kepala sekolahnya, gimana gurunya, gimana muridnya, iya kan? Lanjut, kita lanjut ke data berikutnya. Bapak Ibu, kita menuju aktifnya Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kombel. Secara umum sih sudah lebih dari 65%. Tapi menurut jenis kelamin, kepala sekolah perempuan lebih sedikit aktif di Kombel. Mungkin sibuk dengan masak ini, dengan sosialitanya mungkin ya, saya kurang tahu. Kenapa lebih tinggi bapak-bapaknya? Kalau dari jenis kelaminnya, lebih tinggi perempuan ya. Oh ya, lebih tinggi. Maaf, saya keliru membaca data. Jadi ibu-ibu ternyata lebih semangat untuk aktif di Kombel. Entah karena biar cepat bisa mejeng, atau gimana, tapi yang jelas saya tetap salut dan semangat. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada ibu kepala sekolah yang sudah aktif di PMM-nya. Sedangkan negeri dan swasta, lembaganya, itu swasta lebih tinggi. Entah ya, mungkin karena
dia harus lebih tahu, lebih aktif, sehingga dia mungkin lebih aktif di kombelnya, atau mungkin ya saya kurang tahu, hanya analisa saya saja. Mudah-mudahan nanti yang SD negeri ini lebih aktif lagi, bisa sampai 100% untuk aktif di PMM-nya dan komunitas belajarnya. Karena tetap Bapak Ibu ya, kombel ini sangat signifikan bagaimana kita di PMM. Kemudian presentasinya mengikuti menurut kelompok umur. Nah, kalau tadi yang aktif, yang 41 ke atas, sekarang ternyata yang 31 sampai dengan usia 40 tahun, paling tinggi aktifnya di kisaran 76,67%. Wah, alhamdulillah ya. Tadi agak sedih, sekarang alhamdulillah. Dilanjut yang tetap tinggi, usia 50 tahun, 62, kemudian yang 41 dengan 50, 69, yang kurang dari 30 tahun masih rendah, 46. Ayo Bapak Kepala Sekolah, silahkan aktif-aktif. Berikutnya Bapak Ibu, kita ke data. Bentar ya. Nah, ini komunitas belajar dan topik diskusinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, jenis komunitas belajar yang diikuti kepala sekolah cenderung kepada komunitas belajar antar sekolah. Mungkin bisa di K3S-nya yang setara mungkin sesama dengan kepala sekolahnya. Nah, ini perlu peningkatan keaktifan dalam berbagai jenis kombel sebagai wadah belajar untuk meningkatkan kompetensi. Juga bagaimana kepala sekolah itu memotivasi para guru sebagai apa ya, agent change agent apa ya, agen perubahan terkait IKM ini. Bagaimana kepala sekolah mengajak, memotivasi teman-teman guru untuk tetap aktif di komunitas belajarnya, kaitannya dengan pembelajaran guru-guru di kelas. Nah, ini ada warna biru di kombel, di KKG, di antar sekolah. Jadi ini ada 32,4%. Kemudian komunitas belajar antar sekolah, KKG atau gugus. Ini tinggi ya. Ternyata KKG masih tetap efektif sebagai sumber belajar kita di sekolah. Berikutnya komunitas belajar daring. Ini mungkin ada keris, ada KPP, ada banyak ya di Sumeneb itu. BBC juga kombel-kombel sudah mulai bermunculan dan banyak sekarang, alhamdulillah, mudah-mudahan tambah menjamur sehingga IKM kita makin baik lagi. Berikutnya ini ada yang belajar kurikulum merdeka, yang warna biru ini tinggi, 58,42%. Kemudian yang terendah itu yang pink, warna pink merah muda itu berbagi praktik baik. Itu ada 33,29%. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini, data ini membuat kita semua memperbaiki diri, koreksi diri bagaimana sekolah kita yang muaranya khusus peningkatan pembelajaran anak didik kita. Nah, ini Bapak Ibu, kendala-kendala yang kita alami pada pelaksanaan IKM. Di negeri itu presentasinya 51,07%. Sedangkan di swasta itu lebih banyak mengalami kendala, yaitu pada 54,22%. Nah, ini kendalanya kenapa? Ada terbatasnya layanan jaringan internet. Sama-sama kita ketahui bahwa Sumeneb kepulauan gugusan pulau ya. Kemudian terbatasnya akses informasi pelatihan. Kadang-kadang suratnya baru nyampe setelah hari ini dilaksanakan. Nah, kepulauan kan nggak bisa. Kalau kecamatan atau kota langsung bisa.
Mungkin ini yang menjadi kendala. Kemudian kurangnya penguasaan TIK. Ini sama, hampir sama dialami lembaga, terutama mungkin yang usia di atas 50 ini, pemahaman kita tentang digital ini masih kurang. Gaptek, ya. Kemudian kurangnya pemanfaatan PMM. Nah ini, mudah-mudahan dengan hasil temuan ini tidak ada lagi kurangnya pemanfaatan PMM. Kalau layanan masih di Makfu ya, bisa tidak paham mau gimana lagi. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan, padahal semua PMM itu lapaknya itu tokonya luar biasa, sudah lengkap, apa saja sudah kita bisa akses di situ. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu semua. Tahun berikutnya, tahun pelajaran berikutnya sudah tidak ada kendala ini, kurangnya pemanfaatan PMM. Berikutnya kita lanjut ke data temuan ketiga. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dalam mendukung IKN. Sepertinya saya harus agak ngebut ya Bapak Ibu ya. Berikutnya datanya yaitu yang berkaitan dengan temuan 3 ini adalah agak lemot Bapak Ibu ya. Ya, nih ada IRB ya, di perencanaan berbasis data itu ada identifikasi, refleksi, benahi, sudah melakukan semuanya IRB ini. Cuman apa ya, kadang-kadang masih kesulitan dibenahi terkait biasanya di Arkas. Bisa benahi, bisa semuanya dilakukan workshop bahkan apa ya IHT, tapi biasanya terkait dengan dana. Nah ini ya, Bapak Ibu sudah ini presentasi mengintegrasi indikator rapor pendidikan. Sebagian besar sudah ada di 52%-an. Kemudian presentasi merefleksi akar masalah rapor pendidikan bagi Bapak Kepala Sekolah itu sebagian besar sudah bisa merefleksi di sekitaran 50% di SD negeri, kemudian swasta, kemudian di negeri itu 51. Jadi alhamdulillah sudah bisa merefleksi akar masalah di sekolahnya masing-masing. Kemudian presentasinya membuat program benahi. Nah, ini sudah sama. Sebagian besar dibenahi itu di swasta lebih rendah yang 45,71%, kemudian di negeri masih tinggi di 49,71%. Nah ini sudah alhamdulillah ada progres yang baik Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bagaimana perencanaan berbasis data yang kita ambil dari rapor pendidikan bisa mudah-mudahan nanti tidak merah lagi, tidak banyak lipennya. Gincunya itu enggak merah-merah lagi, sudah bisa. Ya berikutnya Bapak Ibu, nah ini penyusunan LKS. Semuanya tentu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di apa yang kita temukan di RB itu. Tapi kembali di AFKES terkait dengan dana. Nah kalau sudah dana ini, bagaimana kepala sekolah silakan bijak menyikapi hal ini dengan dana yang minim tapi dengan Arkas yang sedemikian rupa sehingga bisa terakomodir. Presentasi menetapkan program dan kegiatan dalam Arkas itu di negeri itu tinggi 98,05. Jadi hanya sedikit ya yang tidak bisa menetapkan program. Mungkin masih gagal paham dan ini perlu sosialisasi lagi. Sedangkan di swasta 95. Nah ini alhamdulillah sudah bisa menyusun Arkas. Semua Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih, tetap semangat dan tetap melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah dan pengawas. Saya kurang tahu ya kenapa, mungkin tadi Google Form-nya kemarin, apakah wali murid bisa di sekolah swasta ataupun sekolah kota. Karena kalau biasanya kalau di pedesaan, apalagi di kepulauan yang berkaitan dengan perfulusan, itu kepala sekolah angkat tangan.
takut. Nah, ini kepala sekolah ini sudah semuanya hampir 97% terlibat. Kemudian guru, alhamdulillah guru dilibatkan sekarang. Era keterbukaan, kepala sekolah yang milenial. Kemudian pengawas sekolah juga, karena biar bagaimanapun harus tetap merekom pengawas sekolah. Kemudian komite sekolah, tetap biar bagaimanapun kepala sekolah tetap harus bersinergi dengan sekolah. Kemudian orang tua siswa ada, meskipun hanya rendah 39-57%. Saya pahami ini kenapa rendah. Sudah sekitar kok, Ibu? Ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti berikutnya ada kerjasama yang cantik antara stakeholder ini. Lanjut ke data berikutnya, yaitu manajemen pembelajaran dan asesmen. Nah, biasanya saya akui di asesmen ini kita memang masih kurang kuat ya. Setiap di lembaga-lembaga itu mesti asesmen ini bagaimana kita menerapkan secara baik dan benar itu masih kurang. Mudah-mudahan dengan data yang kita dapatkan ini bisa menjadi acuan kepala dinas mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk perbaikan ini. Peran kepala sekolah dalam memimpin manajemen pembelajaran asesmen itu secara umum sudah sering dijalankan. Namun, perlu peningkatan pada proses pelaksanaan, pelaporan, dan refleksi. Khususnya terutama sekolah swasta, agar semakin terwujud ya asesmen pembelajaran ini. Yang muaranya bagaimana kebutuhan murid kita di kelas masing-masing. Nah, ini di perencanaan kita tahu sudah ada yang selalu di negeri itu lebih tinggi, kemudian yang sering itu di swasta yang lebih tinggi, 49,4%. Kemudian kadang-kadang di swasta lebih tinggi. Tidak pernah nol. Alhamdulillah sudah. Yang tidak pernah nol, Bapak Ibu kepala sekolah. Bagus, semangat. Berikutnya di pelaksanaannya, di selalu negeri masih memimpin. Di sering tetap kepala sekolah swasta di 39,76%. Kadang-kadang hampir sama di kisaran 30-an. Dilanjutkan tidak pernah. Di negeri itu sedikit lebih banyak swasta yang 8,43%. Di pelaporan, nah ini tidak pernah, di SD hanya kecil 2%. Kemudian selalu di SD tinggi, SD negeri tinggi 31%, sedangkan swasta itu rendah di 13,25%. Kemudian kita lanjut ke refleksi ya. Selalu SD negeri yang tinggi. Kemudian sering. Nah, tidak pernah itu, tidak apa-apa sih, hanya kisaran 1%. Mudah-mudahan berikutnya presentasi ini menjadi 0. Yang tidak pernah 0,0000. Ya, Bapak Ibu, kita data berikutnya ya. Ini sudah komitmen. Nah, ini manajemen profil pelajar Pancasila. Nah, awal-awalnya saya akui bagaimana kita memahami P5 ini, apalagi di aksi nyata. Nah, ini. Tapi sekarang insya Allah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sudah bisa memahami bagaimana profil pelajar Pancasila yang dimaui di PMN, yang dimaui oleh Bapak Kemendikbud kita. Sudah alhamdulillah bagus dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstra, dan budaya sekolah. Jadi kebiasaan yang sudah dilaksanakan sekolah luar biasa. Semangat. Bahkan sudah ada hafiz ya, tahfiz itu sudah. Dan pembiasaan-pembiasaan lainnya, biasanya mengaji, berliterasi, dan praktek keagamaan yang lainnya. Salut, alhamdulillah. Saya bersyukur, mudah-mudahan progres ini selalu meningkat tahun ke tahunnya. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita pengelolaan SDM di sekolah. Jadi kepala sekolah tuh sebagai manajer harus pintar-pintar, cerdik-cerdik mengelola sumber daya manusia sekolah itu. Peningkatan kapasitas guru dan berbagi praktik baik bagi guru itu
sudah memfasilitasi Bapak Ibu Kepala Sekolah, sudah terbuka, transparan, memberikan keleluasan yang luas-luasnya kepada Bapak Ibu guru. Kemudian jejaring organisasi dan sesi berbagi baik praktik kepala sekolah sudah bagus antara sekolah negeri dan swasta. Ini mungkin terkait di kelompok kerja kepala sekolah, kemudian mungkin Bapak Ibu pengawas binaannya, sehingga tidak ada lagi gap-gap di antara kita. Nah, ini presentasinya sudah hampir semuanya sejajar. Dalam peningkatan kapasitas guru, sejajar. Kemudian berbagi praktik baik guru yang agak jauh jaraknya di mana ya? Semua guru di negeri dan swasta itu masih lebih tinggi negeri. Kemudian yang sebagian besar masih lebih tinggi di swasta. Masih sepertinya sekolah dasar negeri yang lebih mendominasi. Kemudian presentasi partisipasi kepala sekolah dalam jejaring organisasi dan berbagi praktik baik. Nah, ini di jejaring dan organisasi itu negeri maupun swasta hampir sama, tidak beda jauh. Yang tidak aktif di negeri nggak ada, udah 0. Di swasta masih ada. Tidak apa-apa, mudah-mudahan berikutnya 0 juga. Kemudian di sesi berbagi praktik baik, yang sangat aktif itu di swasta. Kemudian di aktifnya di swasta, di kurang aktifnya di negeri. Kemudian tidak aktif itu tetap di swasta. Monggo Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tapi ini tetap menjadi laporan kepada kami, kepada dinas, Bapak Kepala Dinas, bagaimana nanti solusinya, bagaimana mungkin pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi kita terkait apapun itu di sekolah, terutama IKM ini tentunya. Berikutnya Bapak Ibu, kita manajemen lingkungan sekolah. Hampir kepala sekolah sudah memfasilitasi peningkatan iklim belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak, sehingga jauh dari kekerasan dalam bentuk apapun. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah bisa sekolah itu bebas, no bullying, aman dari perundungan. Insya Allah saya yakin. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sediakan poster, tidak hanya sosialisasi, tapi poster-poster yang menarik untuk anak, bagaimana bullying itu, bagaimana sekolah yang aman, itu yang penting. Ada selalu itu di negeri tinggi, perannya kepala sekolah itu selalu, kemudian sering itu di swasta yang tinggi, 43,37%. Nah ini kadang-kadang tetap tinggi, tetap di swasta ya yang tinggi. Sekarang ke berikutnya, kita sekolah yang aman. Jadi Bapak Ibu sekolah aman itu kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang ada Bapak penjual jajanan keliling itu, nah itu hati-hati juga karena banyak kejadian ditimbulkan oleh mereka yang karena kebijakan Bapak Ibu Kepala Sekolah membiarkan para penjajah keliling makanan keliling itu untuk masuk di area sekolah. Sehingga maaf ya, anak-anak didik kita yang kelas 6 kan sudah tinggi, sudah apa ya? Areng maturun nagedes. Nah, itu harus hati-hati. Kita harus, karena biasanya yang jual pentol, cilok itu kan pemuda-pemuda juga. Hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun hanya menyentuh tangan, itu jangan sampai terjadi. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak juga. Mandiri belajar itu di iklim lingkungan belajar aman dan inklusif itu, menurut status EKM, yang mandiri belajarnya itu 49,77%, mandiri berubah itu 52,29%, mandiri berbagi itu yang selalu 48,39%. Jadi yang biru itu, yang selalu itu, kemudian mandiri berubah itu yang oranye, kemudian yang abu-abu itu adalah mandiri
berbagi. Jadi hampir hampir sama presentasinya. Tidak begitu ada perbedaan yang signifikan. Tetap kepala sekolah berperan aktif. Terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah yang semangat. Mudah-mudahan tetap sehat. Lanjut kita ke data berikutnya Bapak Ibu, yaitu manajemen pelibatan stakeholders. Insya Allah semua Bapak Ibu kepala sekolah pasti akan melibatkan stakeholders, karena biar bagaimanapun kita butuh mereka, dan mereka ketika bersinergi, kepala sekolah tinggal duduk manis, biarkan stakeholder itu, apalagi ada paguyuban yang aktif, ada komite sekolah yang aktif, duduk manis lah. Nah ini kita lihat semuanya, yang stakeholder internal ya ada dua, internal dan eksternal. Yang internal itu semuanya, semua lengkap stakeholdernya itu hampir 50% di sekolah negeri. Di sebagian besar pada swasta yang lebih tinggi 43,37. Di sebagian kecil sama sih, nggak begitu jaraknya jauh, tapi yang tidak melibatkan itu masih ada di swasta. Mudah-mudahan berikutnya udah aktif ya Bapak Ibu swasta di stakeholdernya. Yang eksternal, nah ini hampir ada semuanya di SD lebih tinggi, di sebagian besar di swasta, kemudian di sebagian kecil di SD negeri lebih tinggi, tidak melibatkan eksternal. Ini ada kisaran 3%. Nah ini Bapak Ibu untuk eksternal mungkin lebih hati-hati ya, atau mungkin karena letak geografis, karena mungkin seperti di Sumeneb di Kepulauan, seperti dunia usaha, dunia industri jarang ada. Kalau misalnya puskesmas, ke polsek, insya Allah nggak ada masalah. Mungkin keterlibatan di Dudi saja. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa melibatkan stakeholder eksternal itu, dirangkul semuanya Bapak Ibu. Mon parlo dana-dana itu minta akin ke dana eksternal. Kalau pagrungan mungkin meskipun kepulauan enak tuh ada santos dan semacamnya, enak budinya itu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut ke manajemen kewirausahaan. Hampir semuanya kepala sekolah itu selalu bagaimana kewirausahaan di sekolah itu berkembang. Jadi nilai jualnya sekolah itu hampir sudah terlihat. Bagaimana sekolah itu menjual program-programnya, bahkan mungkin SKL-nya, dan lain-lain itu sudah saya yakin semua Bapak Ibu kepala sekolah melakukan yang terbaik. Nah ini yang selalu ini di negeri lebih tinggi, kemudian sering itu di swasta, kadang-kadang di negeri, kemudian tidak pernah di swasta yang lebih tinggi di 10,84%. Mudah-mudahan tidak pernah ini 0%. Silakan Bapak Ibu tetap semangat. Bagaimana Bapak Ibu menjual sekolahnya kepada dunia luar sana, apalagi masyarakat sekitar kita. Lanjut ke data berikutnya Bapak Ibu. Teman 4, pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Aduh, sudah di posisi menit 60 sudah. Kita lanjut ya, Bapak Ibu langsung ya. Jadi penyusunan KSP ini semua sekolah sudah membentuk tim KSP. Sudah 70,16 di tim pengembang KSP. Kemudian menyusunnya itu negeri lebih tinggi. Kemudian peninjauan KSP. Swasta itu 51%, kemudian negeri malah 49%. Memang biasanya peninjauan kurikulum ini ya belum dilakukan oleh sekolah. Namun tetap Bapak Ibu ya tetap semangat karena ini akan mereview bagaimana nanti
perbaikan-perbaikan yang akan Bapak Ibu lakukan. Next, berikutnya, temuan 5. Implementasi penguatan P5, proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, desainnya ini ada, awalnya sudah cantik-cantik ya. Sudah ada tim fasilitasi P5, semuanya sudah membentuk tim. 67% di swasta sudah membentuk tim fasilitasi. Kemudian pembentukan perencanaan modul P5 itu lebih dari 71% sudah disusun oleh sekolah negeri maupun swasta. Kemudian sebagian besar melakukan modif dan mengembangkan secara mandiri. Kemudian asesmen dan pelaporan P5, lebih dari 76% sekolah telah menyusun program P5 dalam bentuk rapor proyek. Nah, ini saya akui di P5 ini kemarin-kemarin masih di awal-awal masih kurang pemahaman, ada yang gagal paham. Ternyata ya lemot. Jadi suaranya saya itu jaringan kita nggak ini. Kita sudah selesai masih di ini. Tidak apa-apa. Semangat Ibu ya. Berikutnya kita ke data tema dan topik P5. Nah, ini Bapak Ibu, kearifan lokal yang paling tinggi. Ya, pasti dah. Kearifan lokal memang penuh dengan ide-ide yang bisa kita gali. Kemudian yang bangunlah jiwa dan raganya itu sekitar 15%. Yang terakhir, bagian dari rekayasa dan teknologi itu 8,35. Wajarlah kita masih banyak berkutat di kearifan lokal. Saya pahami itu. Termasuk juga gaya hidup berkelanjutan dan Bhinneka Tunggal Ika itu masih paling menarik bagi Bapak Kepala Sekolah dan sekolah. Lanjut berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah aktif dan selalu setia. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Itu lagi masuk surga. Siap Bapak Ibu? Amin ya, amin ya. Pak Andi amin ya kalau saya doakan mudah-mudahan. Amin Bu, amin. Amin Bu, amin Demikian ya Bapak Rabbal Ibu Alamin. semua, mudah-mudahan apa yang kami paparkan hari ini memberikan hikmah dan himmah untuk perbaikan pembelajaran kita di sekolah, dan ini insya Allah akan disampaikan pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita, bagaimana nanti hasil temuan ini termasuk yang dari Bu Tutu, yang dari guru-guru itu menjadi angin segar bagi kita, suplemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin bahasa yang kurang berkenan, mungkin candaan-candaan yang mungkin tidak elok disampaikan di sini. Hanya berniat untuk menyenangkan Bapak Ibu semua biar bahagia. Ikut Zoom-nya tetap bahagia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Hidayah, terima kasih paparannya terkait peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka, hasil dari monitoring dan evaluasi tim Kabupaten Sumeneb. Bisa bertanya? Ini, ya, sebentar, mohon maaf, ini kita langsung saja ke pemateri kedua saja ya Pak, Bapak dan Ibu, mohon disimpan dulu pertanyaannya. Nanti setelah pemaparan dari Ibu Tutu, kita buka forum untuk bertanya di sini, baik dari yang dipaparkan oleh Ibu Hidayah dan nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Tutu. Baik, langsung saja untuk paparan yang kedua. Ini akan membahas juga tentang IKM, masih tentang IKM, tetapi akan membahas mengenai praktik dan tantangan implementasi kurikulum Merdeka oleh guru SD dalam pembelajaran. Yang kedua ini nanti akan dipaparkan oleh Ibu Tutu Nuryati. Beliau merupakan guru di SDN Dungkek 1 dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian Bu Tutu ini juga merupakan guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Sumeneb. Dan
Instruktur nasional untuk guru pembelajar tahun 2016, serta sampai dengan saat ini masih aktif menjadi narasumber untuk berbagi praktek baik mengenai praktik-praktik IKM seperti itu. Baik, untuk Ibu Tutuk kami persilahkan untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf jika mematikan kamera karena kondisi di sini tidak memungkinkan. Saya sedang ada di BBGP Jawa Timur, Ibu. Jadi Ibu Bapak semua, jadi saya menyempatkan waktu ini untuk berbagi karena tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang hasil temuan-temuan kami berdasarkan data yang dikumpulkan pada bulan Februari dan bulan Maret, yaitu tentang praktik dan tantangan implementasi kurikulum merdeka oleh guru SD dalam pembelajaran. Karena kita tahu ujung tombak dari pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka itu adalah guru. Jadi ketika kami mengumpulkan data tersebut, banyak temuan-temuan yang kami temukan berdasarkan curhatan para guru tersebut. Nah, baik, next Pak. Nah, ini adalah tim ME Kabupaten Sumeneb, terdiri dari 6 orang, yaitu ada Bapak Buhari SPD MMPD, beliau adalah Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Kemudian ada Bapak Ahmad Fairusi, beliau juga Kasih dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, dan ini timnya, kami ada Bapak Imam Buhari dan Ibu Hidayah tadi yang sudah memaparkan. Beliau dari unsur pengawas, ini ada Bapak Andi Lala dan saya sendiri dari unsur guru. Selanjutnya latar belakang dari paparan ini adalah peran guru dalam pembelajaran itu bersifat dinamis ya, dan beragam sesuai dengan kebutuhan siswa, konteks pendidikan dan perkembangan pendekatan pembelajaran. Kita tahu bahwa ilmu itu bersifat dinamis, jadi guru harus mengimbangi perubahan-perubahan tersebut. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu berkolaborasi guna mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam mengaplikasikan pengetahuan, serta dibutuhkan kesiapan kapasitas guru untuk menerapkan kurikulum yang berfokus pada pembelajaran yang lebih merdeka dan inovatif. Pada intinya kita guru harus mampu berimprovisasi serta mengikuti perkembangan dan mampu menggunakan teknologi. Teknologi memang tidak bisa menggantikan guru, tapi dengan teknologi semuanya akan menjadi lebih mudah. Next, Pak. Oke. Metode monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim ME Kabupaten Sumeneb yaitu metode kuantitatif, di mana respondennya adalah guru yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Pada sekolah penggerak, pesertanya adalah guru dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan dari non-guru penggerak adalah dari guru kelas 1 dan kelas 4. Jadi respondennya ini berasal dari seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, di mana jumlah responden guru ada 1047 yang tersebar di 566 sekolah. Dengan pengumpulan data kita menggunakan Google Form, dengan periode pengumpulannya itu dimulai tanggal 23 Februari sampai 22 Maret 2023. Sebenarnya Ibu Bapak, data yang masuk itu lebih dari 1000, tetapi yang layak untuk diolah sebagai data itu ada 1047. Jadi kita mengolah data valid tersebut sebanyak 1047 data dari responden. Oke, next Pak. Nah, ini karakteristik responden. Kita membedakannya menjadi dua, yaitu responden dari sekolah swasta dan responden dari sekolah negeri, di mana 90% responden berasal dari sekolah negeri dan 10% berasal dari sekolah swasta. Sedangkan persentase menurut tingkat pendidikan, yang paling tinggi sebanyak 87,8%
itu berpendidikan S1, sedangkan S1 keguruan ya, ada S1 non keguruan juga, tetapi yang paling tinggi berasal dari S1 keguruan. Di mana dari responden tersebut persentase guru menurut jenis kelamin 56% responden kita berjenis kelamin perempuan dan responden 44% adalah responden berjenis kelamin laki-laki, di mana kelompok umur tertinggi kita respondennya dari rentang usia 31 tahun sampai 40 tahun sebanyak 37,15%. Jadi ini masih usia-usia cukup produktif. Kemudian ini adalah temuan pertama. Pengetahuan tentang IKM, PMM, dan komunitas belajar. Tingkat pengetahuan IKM 93 dari seluruh responden, sebanyak 93,89% responden guru mengatakan dari data tersebut saya simpulkan bahwa 93,89% guru sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang EKM, di mana responden berdasarkan status sekolah 94,6% berasal dari sekolah negeri dan 87,38% dari sekolah swasta. Sedangkan ini berdasarkan dari sumber mendapatkan sosialisasi IKM itu yang paling tinggi sebanyak 67,24% itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Sedangkan kemudian diikuti oleh sekolah. Bukan, 64 dari PMM. Nah, jadi alhamdulillah PMM juga memberikan kontribusi terhadap teman-teman guru terhadap pengetahuan tentang IKM. Meskipun hanya selisih sedikit ya dengan Dinas Pendidikan. Sedangkan yang paling dari Kemendikbudristek hanya 34,77% dan pengawas sekolah ini cukup signifikan juga meskipun tidak setinggi dari Dinas Pendidikan yaitu 53,2%. Sedangkan yang paling rendah itu dari guru ya, mungkin informasi dari sesama guru itu 27,7%. Next. Nah ini, kemudian tingkat pengetahuan IKM ini dilihat dari status sekolah. Persentase responden guru mengikuti pelatihan atau workshop atau bintek tentang IKM. Nah, ini ada yang paling tinggi itu malah kadang-kadang ini jadi PR ya, kadang-kadang ikut workshop, kadang-kadang enggak, atau kadang-kadang enggaknya ini yang lebih banyak. Dari sekolah negeri itu 54,87%. Kemudian dari sekolah swasta kadang-kadang mengikuti workshop itu 48,54%. Nah, ini jadi PR untuk kita semua. Ternyata yang kadang-kadang itu banyak. Bahkan ada yang tidak pernah mengikuti workshop atau pelatihan IKM dari sekolah negeri ini juga cukup tinggi ternyata, yaitu 11,44%. Dan dari sekolah swasta malah 2 kali lipatnya, 22,33%. Semoga kedepannya akan lebih meningkat lagi. Kemudian dari yang mengikuti workshop IKM ini apakah diterapkan di sekolah atau tidak? Nah, ada yang sebagian kecil ini menerapkan 7,07% dari sekolah negeri dan 8,75% dari sekolah swasta, semua diterapkan, alhamdulillah. Dan ini yang menjadi PR, hanya sebagian besar ini 46,35% dari sekolah negeri, 47,5% dari sekolah swasta sebagian besar diterapkan. Nah ini PR juga, ini ada sebagian kecil hanya yang menerapkan. Dari sekolah negeri 42,63%,
dan sekolah swasta 40%. Nah, ini hanya sebagian kecil dari yang mengikuti. Bahkan ada yang tidak diterapkan sama sekali, 3,95%, dan ini 3,75%. Nah, ini PR bagi kita semua nih yang tidak pernah mengikuti workshop dan mengikuti workshop tapi hanya sebagian kecil atau tidak diterapkan. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dengan temuan persentase ini. Selanjutnya. Nah, kemudian tentang mengaktifkan akun belajar 90 akun belajar ID. 90,34% responden guru sudah mengaktifkan akun belajar ID. Nah, kemudian intensitasnya dalam memanfaatkan PMM. Nah, ini selalu, ini kabar gembiranya selalunya dari sekolah negeri hanya 14,74%. Nah, ini PR-nya kadang-kadang memanfaatkan PMM. Nah, ini yang dari sekolah negeri cukup tinggi juga, 44,22%, dan sekolah swasta lebih dari separuh nih malah, 51,46%. Intensitas dalam pemanfaatan PMM. Ini PR besar untuk kita semua, baik dari Dinas Pendidikan, yaitu tidak pernah memanfaatkan PMM. Dari sekolah negeri sebanyak 8,48%, dan swasta 18,45%. Ini cukup menjadi perhatian. Kemudian dari intensitas pemanfaatan PMM, intensitas membaca modul pelatihan mandiri dalam PMM, ini justru yang di sini hanya sebagian kecil saja, yang semuanya itu dibaca. Mungkin ini ada 12,09% dari sekolah negeri dan 8,74% dari sekolah swasta. Hanya ada sebagian besar. Di sebagian besar ini sekolah negeri masih lebih unggul dari sekolah swasta, yaitu 42,1% sekolah negeri dan 32,04% dari sekolah swasta. Sedangkan yang hanya membaca sebagian kecil SD negeri 39,98%, sedangkan dari SD swasta 48,54%. Nah, ini PR nih, apalagi yang tidak pernah membaca modul pelatihan mandiri nih. PR sekali nih untuk kita semuanya. Masih ada di sekolah negeri loh, masih ada 50,83% tidak membaca modul pelatihan mandiri dalam PMM. Padahal kita dituntut untuk belajar secara mandiri, dan di swasta ini ada 10,68%. Seperti itu. Nah, semoga kedepannya setelah ada temuan data ini akan dievaluasi dan menjadi penyemangat lah buat kita semua. Kemudian tingkat keaktifan dalam mengikuti komunitas belajar. Kita soroti sekarang komunitas belajar. Nah, ini antara sekolah negeri, SD negeri dan SD swasta ini kayaknya bersaing nih. Di kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak. Ini kayaknya kadang-kadangnya kemana ini ya? Apakah kadang-kadang gimana? Yang sekolah negeri ini tingkat keaktifan 46,98% itu kadang-kadang. Kemudian yang sekolah swasta 46,6% itu kadang-kadang juga. Ini PR besar nih. Justru yang tidak pernah ini tidak pernah, apakah yang jadi pertanyaan nanti, tidak pernah ataukah tidak tahu, karena di SD itu ada komunitas belajar yang namanya KKG. Apakah KKG-nya tidak aktif ataukah personalnya yang tidak aktif. Nah, ini yang akan menjadi PR besar untuk Dinas Pendidikan, para kepala sekolah dan para pengawas. Kenapa ada 15,27% dari sekolah negeri yang mengatakan tidak mengikuti komunitas belajar. Apakah responden ini tidak tahu, atau kalau KKG itu termasuk dalam komunitas belajar, ataukah memang personalnya itu tidak aktif dalam komunitas belajar tersebut. Di sekolah swasta cukup tinggi juga, 22,33%. Nah, jenis komunitas yang diikuti nih, yang kadang-kadang ada paling tinggi adalah KKG gugus, karena di SD memang yang paling
masif itu adalah KKG. Yang biasanya masif, terstruktur, dan itu ada tercatat di Dinas Pendidikan itu memang KKG, makanya saya cukup kaget ya kalau ada yang tidak pernah aktif dalam komunitas belajar. Ini yang jadi pertanyaan, KKG-nya yang tidak aktif ataukah personnya yang memang tidak mau aktif. Nah, padahal di sini yang paling tinggi komunitas belajar yang diikuti adalah komunitas KKG gugus. Sedangkan yang kedua diikuti oleh KKG mini yang biasanya ada di sekolah-sekolah. Yang berikutnya adalah komunitas belajar daring di PMM. Seperti itu. Itulah komunitas-komunitas yang rate-nya paling tinggi diikuti oleh guru SD. Oke, next. Nah, sekarang tentang kendala mendapatkan pengetahuan tentang IKM. Sebanyak 47,41% responden menyatakan mengalami kendala dalam mendapatkan pengetahuan IKM, di mana paling tinggi presentasinya tersebut adalah 25,12% itu mengatakan tentang kurangnya penguasaan TIK. Kemudian diikuti yang kedua hanya beda-beda tipis, hanya beda nggak sampai 1%, terbatasnya layanan internet. Di mana kita tahu bahwa di Kabupaten Sumeneb dengan kondisi geografis yang berpulau-pulau tersebut memang kadang layanan internet itu menjadi suatu masalah meskipun tidak secara masif ya. Di daratan-daratan masih ada, tetapi di sini dikatakan layanan internet itu menjadi kendala untuk mengetahui mendapatkan pengetahuan IKM. Kemudian yang berikutnya adalah terbatasnya akses informasi pelatihan IKM. Nah, ini kayaknya relate nih. Kemudian kurangnya pemanfaatan PMM. Nah, dari apa itu namanya kendala yang kurangnya penguasaan TIK, internet, layanan internet, akses informasi, kayaknya semuanya relate jika sumbernya satu. Kalau tidak menguasai TIK, ya internet. Nah, yang jadi pertanyaan terbatasnya layanan internet itu apakah itu pribadi atau memang layanan yang disediakan oleh pemerintah yang saya sebutkan tadi adalah kondisi geografisnya seperti itu. Nah, baik selanjutnya. Nah, ini perbandingan antara SD negeri dan SD swasta. Sekarang temuan 2 yaitu perencanaan pembelajaran dan asesmen dengan perbandingan antara SD negeri dan SD swasta. Tingkat pengetahuan responden guru tentang capaian pembelajaran pada setiap fase jenjang SD. Ini ada yang paling tinggi. Ini ada semua 8,58% dari SD negeri dan dari SD swasta 12,62%. Sedangkan sebagian besar itu dari sekolah negeri, jadi guru-guru sudah tahu nih tentang apa itu CP di setiap fasenya. Itu di sekolah negeri ada mengetahui sebagian besar ada 44,17%. Kemudian di sekolah SD swasta yang mengetahui sebagian besar tentang CP ada 33,01%. Sedangkan yang hanya mengetahui sebagian kecil CP pada setiap fase, ini sebagian kecil di SD ini 45,34% dari SD negeri dan 49,51% sekolah swasta. Ini juga kita punya PR nih. Ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang CP. Ada 1,91% dan 4,85% dari SD swasta. Kemudian intensitas responden melakukan analisis CP, analisis capaian pembelajaran ini dari SD negeri hanya 9,72% yang melakukan analisis semua capaian pembelajaran. Sedangkan dari SD swasta ada 7,14% yang menganalisis CP semuanya. Yang menganalisis sebagian besar CP
itu dari sekolah negeri sebanyak 40,06% dan sekolah swasta 40,82%. Sedangkan yang masih menganalisis CP sebagian kecil saja itu 45,9% dari sekolah SD negeri dan 45,92% dari SD swasta. Sedangkan di sini masih ada sekolah atau ada guru yang tidak mengetahui sama sekali CP. Bagaimana menganalisis CP? Dari SD negeri masih 4,32% dan SD swasta 6,12%. Nah, ini PR kita semua. Di mana tingkat pengetahuan guru tentang capaian pembelajaran itu masih kecil dan ini akan berdampak pada pembelajaran di kelas. Next. Sekarang temuan 3 tentang perumusan tujuan pembelajaran. Nah, di sini pertanyaannya ini apakah guru itu merumuskan tujuan pembelajaran? Nah, ini ya semua. Sebanyak 14,15% dari sekolah swasta, dari sekolah negeri dan 11,22% dari sekolah swasta. Sebagian besar itu dari 40,6% sudah merumuskan tujuan pembelajaran dari sekolah negeri dan 41,84% sudah merumuskan sebagian besar tujuan pembelajaran dari sekolah swasta. Sedangkan yang sebagian kecil ini juga hampir-hampir mirip. Sekolah negeri 41,68%, sekolah swasta 41,84%. Dan yang tidak merumuskan itu masih ada nih PR kita 3,56% dari sekolah negeri dan 50,1% ini dari sekolah swasta. Tingkat rumusan tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini kabar gembira dari sekolah negeri ini 47,26% ini sudah sesuai berpusat pada peserta didik. Dan yang ini yang kurang sesuai dari sekolah swasta 38,71%. Nah, penyusunan ATP. Penyusunan ATP 89,86% responden guru sudah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ada kabar gembira bahwa baik negeri maupun swasta memodifikasi sebagian kecil. Nah, semoga nantinya akan mengalami peningkatan ke sebagian besar. Ini sama-sama memodifikasi sebagian kecil ATP, di mana persentase penyusunan ATP secara kolaboratif dengan guru sefase ini masih kadang-kadang, padahal kita harus berkolaborasi dalam bersama guru dalam satu fase dalam menyusun ATP. Di sekolah negeri kadang-kadang masih 46,51% dan di sekolah swasta masih 53,57%, masih kadang-kadang. Diharapkan ini bisa meningkat ke sering ataupun selalu nantinya. Ini adalah modifikasi dari Kemendikbudristek tentunya. Nah, sedangkan temuan 5 yaitu tentang perangkat pembelajaran, di mana 91,02% responden guru mengaku telah menyusun perangkat pembelajaran, di mana yang tertinggi sebanyak 83,19% itu adalah menyusun program semester. Kemudian diikuti dengan program tahunan dan kalender akademik. Ini jenis-jenis perangkat yang disusun oleh responden. Kemudian rencana pembelajaran. Sebanyak 90,54% responden guru telah mengaku, telah menyatakan bahwa
beliau telah menyusun rencana pembelajaran di mana yang paling tinggi adalah mengembangkan dan memodifikasi dari Kemendikbudristek dari sekolah negeri sebanyak 49,77% dan dari sekolah swasta sebanyak 30,43%. Yang tertinggi masih mengembangkan dan memodifikasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek melalui PMM. Nah, itu semoga nanti bisa meningkat ke merancang bersama guru lain atau merancang, diharapkan nanti bisa merancang sendiri berdasarkan kebutuhan peserta didik yang saat ini persentasenya masih cukup minim, yaitu dari sekolah negeri sebanyak 12,85% dan sekolah swasta 18,48%. Nah, yang tadi menyusun RPP, kemudian yang sekarang berkaitan dengan penyusunan modul ajar. Sebanyak 81,95% responden guru dari 1067 tersebut mengaku telah menyusun modul ajar. Di mana yang paling tinggi masih mengembangkan dan memodifikasi dari Kemendikbudristek. Ini masih saya pahami karena teman-teman guru masih dalam tahap belajar, berproses dan berprogres. Dan meskipun di sini diharapkan nantinya akan merancang sendiri. Tidak, semoga nanti persentase yang menggunakan contoh langsung dari Kemendikbudristek akan berproses sehingga dapat merancang sendiri berdasarkan kebutuhan peserta didik. Di sini harapannya nanti yang masih persentasenya cukup rendah dari sekolah negeri masih 9,81% dan dari sekolah swasta 12,66%. Nah, yang ini adalah pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Sebanyak 92,93% responden guru telah melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi minat kesiapan belajar peserta didik, di mana 99% melakukan asesmen kognitif. Dan yang 52,72% responden menyatakan melakukan asesmen non-kognitif. Jadi yang masih paling tinggi itu adalah asesmen kognitif. Makasih ya. Nah, kemudian sebanyak 93,70% responden guru telah melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi keterampilan dasar, yaitu keterampilan literasi dan numerasi. Di mana dari 93,70% tersebut menyatakan bahwa 93,12% melakukan asesmen awal literasi dan 63,42% melakukan asesmen awal numerasi. Jadi di sini masih ada gap ya antara literasi dan numerasi belum imbang. Jadi masih berfokus lebih tinggi ke asesmen awal literasi. Diharapkan selanjutnya rekan-rekan guru juga melakukan asesmen awal numerasi. Ini adalah pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Sebanyak 84,62% responden guru melaksanakan pengelompokan kemampuan belajar peserta didik berdasarkan asesmen awal. Jadi ini adalah tindak lanjut dari asesmen yang sudah dilakukan. Nah, ini adalah perbandingan untuk SD negeri dan swasta lagi. Kemudian sebanyak 23,83% ini kabar baiknya dari sekolah negeri ini selalu melakukan asesmen formatif untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Sedangkan dari sekolah swasta masih 11,65% yang selalu melakukan asesmen formatif. Sedangkan yang sering dari sekolah negeri 40,47% dan sekolah swasta 38,83%. Kadang-kadang dari yang kadang-kadang melakukan asesmen formatif itu dari sekolah SD 33,47% dan sekolah swasta cukup tinggi 43,69% yang kadang-kadang saja melakukan asesmen formatif. Sedangkan yang tidak pernah melakukan asesmen formatif ini PR besar juga meskipun cukup kecil angkanya adalah 2,22% dari sekolah negeri dan 5,83% dari sekolah swasta.
Sedangkan untuk asesmen sumatif sendiri untuk mengukur ketercapaian pembelajaran dari sekolah negeri itu 31,40% selalu. Kemudian sekolah swasta 13,59% yang selalu. Sedangkan yang masih tinggi ini adalah sering melakukan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran 39,3% dari sekolah negeri dan 39,81% dari sekolah swasta. Sedangkan yang tidak pernah di sini masih ada juga sekolah negeri 1,69% dan sekolah swasta 6,8%. Untuk pengolahan dan pelaporan hasil pembelajaran dan asesmen, sebanyak 96,37% responden guru menyusun pelaporan hasil asesmen dan pembelajaran dalam bentuk rapor hasil belajar siswa. Nah, ini intensitas pengolahan hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran yang telah dicapai siswa dari sekolah negeri yang selalu melakukan pengolahan ada 49,26% dan swasta 33,98%. Dari sekolah negeri sebanyak yang kadang-kadang sebanyak 48,94% dan sekolah swasta 62,14%. Kemudian persentase hasil pengolahan tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir mata pelajaran berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Nah, 94,39% 94,39% ini dari sekolah negeri dan 87,92% ini dari sekolah swasta. Sedangkan untuk yang kuantitatif 90,29% ini sekolah negeri dan 83,5% ini kuantitatif. Ini dari sekolah, ini tidak kelihatan ya Pak, sekolah negeri sama sekolah swastanya. Yang 8. Next. Ini yang oke. Refleksi dan tindak lanjut hasil pembelajaran nih. Nah, intensitas melakukan refleksi diri. Nah, apakah guru itu melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan? Refleksi diri itu, nah ini masih sering. Nah, 45,66% dan 44,6% hanya beda 1% ya antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Ini masih sering, padahal refleksi itu dilakukan untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Gitu. Ternyata ini masih sering. Ini juga kadang-kadang bahkan ada yang tidak pernah meskipun jumlahnya sedikit. Sedangkan intensitas melakukan refleksi yang melibatkan pihak lain dalam proses pembelajaran itu sebanyak tinggi juga. Ini masih kadang-kadang 48,31% dan ini 51,46% dari sekolah negeri, dari sekolah swasta. Sedangkan pihak-pihak yang dilibatkan dalam refleksi, kalau melibatkan pihak lain, itu siapa saja sih yang dilibatkan dalam refleksi? Misalnya, yang paling tinggi itu adalah dari sesama guru. Kemudian melibatkan tertinggi kedua adalah peserta didik. Kemudian dari kepala sekolah sebanyak 54,25%. Dan orang tua siswa sebanyak 30,85% dan pengawas ini cukup ada tapi cukup rendah yaitu 20,25%. Oke, next Pak. Intensitas responden menindaklanjuti refleksi diri maupun refleksi dari pihak lain guna menyusun perbaikan kualitas pembelajaran dan asesmen.
Ini perbandingan sekolah negeri dan swasta lagi, yaitu ini ya intensitas yang paling tinggi masih sering. 42,58% dari sekolah negeri dan 40,78% dari sekolah swasta. Kadang-kadang ini juga cukup tinggi dari sekolah negeri 35,7% dan sekolah swasta 43,69%. Oke, oke, ternyata itu selanjutnya. Demikian pemaparan dari saya. Lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Tutu atas paparannya terkait praktik IKM di dalam pembelajaran dari perspektif guru. Ya, kemudian kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ini kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya atau memberikan komentar terkait paparan yang diberikan oleh Ibu Hidayah dan Ibu Tutu. Ya, silakan. Ini sudah ada Ibu Ilmiatus Silmi dan Bapak Buzairi. Mungkin Ibu Ilmiatus terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ibu Ilmiatus. Mungkin Bapak Buzairi terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Yang menjadi pertanyaan saya, ini menggema. Yang menjadi pertanyaan, kok nggak bisa mati? Mungkin karena ada 2 device ya Pak di situ. Ya, ini mau di yang menjadi pertanyaan gini Pak. Yang diharapkan itu apakah selalu atau sering? Tadi kan selalu dan sering itu yang menjadi beban. Terus yang menjadi selalu sering itu saya sering dan yang pernah dilaksanakan oleh dinas. Yang sering dilaksanakan ke dinas oleh kecamatan-kecamatan, namun di kecamatan itu personal itu tidak pernah membuka dan tidak pernah mengubris langkah apa bagi kami sebagai sekolah penggerak dan punya tanggung jawab mengimbaskan ke sekolah tersebut untuk memotivasi personal-personal yang tidak begitu aktif maupun di PMM-nya ataupun di aksi nyata ataupun di setelah melihat PMM diterapkan di pelaksanaan pembelajaran. Yang nomor 1. Terus yang nomor 2, ini keluhan Pak dari Sekolah Penggerak Angkatan 1 termasuk komite pembelajar dan itu pun adalah OPS. Setiap mengajukan tingkat tidak ada reward, malah dia sudah 4 kali tidak lolos. Tidak lolosnya di Kemendikbud lolos japungnya, tapi di BKD nggak lolos karena tidak menyetor pernyataan pribadi. Dia merasa bosan dengan keadaan seperti ini. Kami sekolah penggerak yang menggerakkan pertama, kata komite pembelajar seperti itu, tidak ada bedanya dengan teman-teman yang sudah tidak mengikuti sekolah penggerak dan tidak begitu juga aktif di kegiatan apapun. Sebab dia sampai lolos sekolah penggerak, tapi sampai sekarang belum ada panggilan waktu pelaksanaan diklatnya. Dia sudah juga lolos di pembatik level 1, sudah melanjutkan ke level 2.
namun dia merasa bosan dengan kondisi seperti ini, mengajukan tingkat sudah 4 kali tidak lolos gara-gara hanya satu. Hanya satu, tidak ada pernyataan diri karena di suratnya tidak ada mencantumkan mengupload pernyataan diri di Japung. Sedangkan dari Kemendikbud dia lolos. Itu Pak yang menjadi permasalahan di bawah. Saya apa oleh-oleh kepada teman-teman di bawah untuk memotivasi bahwa kegiatan di PMM menunjang kenaikan tingkat atau menunjang karir itu seakan-akan kami tidak dipercaya lagi. Mengapa dikatakan tidak dipercaya? Karena di sekolah kami sudah 4 kali nggak lolos. Itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Ibu Hidayah atau Ibu Tutu mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Bapak Bu Zairi dari SDN Kelowang 2. Ya, terima kasih Pak Bu Zairi. Kayaknya curhat nih, Pak Bu Zairi curhat ya. Iya. Ya, ini memang ini salah satu tantangan sebagai kepala sekolah ya, apalagi di era zaman digital seperti ini, mau tidak mau kepala sekolah harus profesional. Terkait juga keluhannya tadi, misalnya yang dimaksud Bapak itu misalnya peningkatan mutu ya, kompetensi teman-teman guru. Bagaimana kepala sekolah bisa mengajak semua, kita bicara di sekolahnya Bapak dulu ya. Ya. Bagaimana Bapak kepala sekolah itu mengajak guru-guru yang memang, maaf bahasa saya nakalan itu, dan ini rasanya Pak Bu Zairi ini sudah mau angkat tangan ini, jangan Pak. Jadi gini Pak, menurut saya hanya sebuah saran. Memang itu kita tidak akan pernah terlepas dengan masalah seperti itu Pak. Hampir semua lembaga, dimanapun itu, pasti istilahnya memiliki penyakit, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kepala sekolah menyangkapi hal itu? Yang pertama itu biasanya ke personalnya dulu. Kalau sudah personalnya kita sentuh, kita bidik, kita rangkul semaksimal mungkin, hasilnya apapun itu, yang penting kita jangan pernah kapok. Itu terus menerus dilakukan pembinaan istilahnya ya, kan pembinaan terus menerus, karena apalagi yang biasanya ini guru senior, yang biasanya bermasalah pasti guru senior. Jadi secara pendekatan secara personal. Kemudian yang kedua, Bapak bisa mendekati Bapak pengawas, Bapak Ibu pengawas. Itu bagaimana melalui Bapak pengawas, mungkin ketika ada Bapak pengawas yang turun langsung, itu mungkin ada penyelesaian Bapak. Kalau misalnya tentang praktik baik, contoh baik, saya yakin Pak Bu Zairi sudah melakukan itu. Pak Bu Zairi meskipun sudah disiplin, sudah etos kerjanya tinggi, tetapi maaf ya, tidak dibaca, malah mungkin direndahkan. Iya kan? Itu klise Pak, hampir semuanya sekolah ada seperti itu. Jadi itu. Kemudian terakhir Pak, kalau sudah tiga-tiganya itu, dari kepala sekolah, dari pengawas secara personal itu tidak mempan, Bapak ini maaf ya, silakan Bapak berkoordinasi dengan Bapak Kasih, dengan Bapak Kabit, bagaimana mungkin ada semacam pembinaan, bahkan bisa punishment ataupun teguran Bapak. Punishment atau teguran yang bisa disampaikan biasanya oleh dinas ya. Kalau misalnya dari dinas itu biasanya mereka akan memerhatikan, kemudian akan takut istilahnya gitu. Jadi silakan Bapak tetap jangan pernah berhenti untuk menciptakan suasana baik dan memberikan kenyamanan untuk teman-teman sekolah, meskipun itu tidak semuanya
apa ya, menerima 100%, pasti ada. Itulah tantangannya Bapak. Itulah bagaimana amal ibadahnya Bapak nanti Pak Busari. Kemudian terkait workshop itu ya Pak, itu sebenarnya bisa karena Bapak sekolah penggerak itu bisa apa ya, memaksimalkan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman guru Bapak. Nah, biasanya kan ada guru penggeraknya. Nah, itu apapun yang diterima, apapun yang sudah diberikan oleh mungkin fasilitator di PMM-nya, apapun praktika yang sudah dilaksanakan itu ditebarkan di sekolah Bapak dulu. Jadi ada KKG mini. KKG mini Bapak dimatangkan dulu di lingkungan Bapak. Bapak bisa mengundang pengawas, bisa mengundang dari luar. Itu bisa, boleh di lingkungannya Bapak. Kemudian setelah itu Bapak baru melakukan ke SD pengimbasan. Imbasnya, biasanya kan ada Pak. Biasanya ada 5 sampai 10 SD imbasan. Nah, itu saya jelas pasti akan mengalami kesulitan untuk menggerakkan mereka. Tidak mungkin dari 10 SD imbasnya itu mau ikut semua pengembangan atau imbasan yang dilakukan oleh sekolah Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Jangan menyerah, Bapak. Yang mau saja, kalau misalnya dari 10 SD itu hanya 3 yang mau, silakan 3 saja. Jadi Bapak itu berbuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Mereka yang mau menerima atau tidak, itu bukan lagi ranahnya Bapak. Bapak hanya semacam menggerakkan, mengajak, memotivasi dan semacamnya. Kalau masih kekeh mereka itu cengkal, ya sudah, silakan yang mau ikut saja berbagi dengan Bapak. Karena memang sulit Pak, sulit. Kebaikan itu untuk menebar sebuah kebaikan itu sulit. Jadi Pak Busari, saya harap tetap semangat Pak, apapun kendalanya, apapun hambatan-hambatan itu abaikan saja. Apapun hasilnya, 20% Bapak sudah berbuat. Jangan berharap muluk lah, 20% nilainya Bapak, 20 nilainya dari nilai skala 100, itu sudah Bapak berbuat. Dan insya Allah pasti akan menilai di mata Allah. Merupakan ibadah bagi Bapak. Kemudian terkait dengan Bapak guru yang ini sudah bukan kaitannya dengan saya, ketika sudah kaitan dengan angka penilaian, angka kredit, itu hanya sebuah saran saja ke saya Bapak. Karena memang berbasis data, semuanya berbasis data. Kadang-kadang memang tidak sinkron dengan apa yang BKN, bahkan dengan BKD, bahkan juga di Dinas Pendidikan. Terkait misalnya PAK maunya seperti yang Dinas Pendidikan seperti ini. Sampai di BKP SDM, BKD atau BKD itu ternyata berbeda, ya kan Pak Busari? Berbeda, ternyata beda, tidak diakui di sana. Nah, padahal yang mengupload segala sesuatunya itu melalui BKD. Dinas yang mengeluarkan tidak sesuai dengan BKD ataupun BKP SDM. Nah ini Pak, ini sharing saja ya. Silakan Bapak itu langsung saja bagaimana menjembatani dengan ketika permintaan itu tidak sama, bagaimana yang di BKD minta merah A, kemudian bagaimana yang di Dinas minta B, itu sama-sama diupload dua-duanya Pak. Itu salah satu trik. Karena memang BKD kadang-kadang ikut BKN, kekeh. Dinas mau seperti ini. Ya mudah-mudahan kita berharap nanti ke depannya apapun yang dialami Bapak Busairi dan Bapak Busari yang lain di sana yang sama kasusnya seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan ada hubungan yang mesra antara Dinas Pendidikan dengan BKPSD. Ini kan semua Pemkab Sumeneb kita, milik kita semua Pak, bersama satu layanan. Terima kasih. Kita saja Pak. Kan mungkin kita Pak Busari bisa jawab saya aja nanti ya, terkait mungkin teman-teman yang bisa dihubungi nanti, mungkin lebih dekat ya. Jadi saja Pak, biar tidak meluas ya, kita lanjut ke tim ini saja. Monggo, makasih Pak. Terima kasih. Ya. Monggo Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yaya atas jawabannya. Bapak Buzairi mungkin akan menanggapi lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup, terima kasih. Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan terkait paparan siang hari ini? Dipersilahkan.
Udah, Bu. Pak Nanang, Bu. Ngenteni, Bu. Pak Nanang dari sana. Oh, sudah terus mau kita. Ya Allah. Sudah cukup ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, sepertinya Baik, Pak. ya, ya baik. Kalau gitu kita cukupkan untuk pertemuan siang pada hari ini. Namun sebelumnya, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang belum mengisi. Kemudian kita sesi foto terlebih dahulu. Mohon mengaktifkan kamera, kita ambil dokumentasinya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada acara Kamis Ceria edisi ke-12 yang hari ini yang menampilkan paparan dari Kabupaten Sumeneb terkait temuan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan fokus terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Sampai berjumpa dengan Kamis Ceria series berikutnya yang akan membahas hal yang menarik lainnya dari kabupaten yang lain. Nanti rencananya minggu depan akan tetap diadakan. Nanti menunggu ya. Oh ya, karena minggu depan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, jadi Kamis Ceria akan kita adakan hari Jumat. Jadi akan kami adakan hari Jumat, tetap ada minggu depan, tapi kita ubah ke hari Jumat seperti itu, Bapak dan Ibu. Tinggal menunggu undangan dari kami seperti itu. Ya, sekali lagi, gimana Bu Yaya? Jumatnya sudah ceria, tetap ceria. Hanya Kamis saja yang ceria. Jumat ceria, Bu. Siap. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Yaya dan Ibu Tutu dari Kabupaten Sumeneb. Terima kasih banyak sudah mempresentasikan hasil monitoring yang telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan ini. Dan nanti akan didiseminasikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, insya Allah pada akhir bulan Agustus ini. Ya. Seperti itu, sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya sudah menyimak acara pada pagi hari ini hingga siang. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.